selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung dengan kami program Doa Sehati Gereja Bethel Injil Sepenuh Purwokerto. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami program Doa Sehati GBIS Purwokerto. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya percaya berkat Tuhan besar ataupun kecil benar-benar dirasakan oleh kita semua sepanjang hari ini. Dan mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan, menaikkan syafaat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Selagi kita masih ada, kita semakin hari semakin menyenangkan Tuhan, semakin bergantung kepada Dia satu-satunya sumber kekuatan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
berpegang kepada setiap janji dan perkataan-Mu, dan kami menjadi hidup. Sebab di dalam firman-Mu ada kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, kami memutuskan diri kami untuk mendekat kepadamu, dan kami mau mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami malam hari ini. Siapapun kami yang mengikuti doa sehati malam hari ini, Tuhan berkati, Tuhan jamah, dan Tuhan lawat. Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami masing-masing. Dan Kau memberkati serta mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Kuasa-Mu mengalir melalui setiap perkataan demi perkataan yang disampaikan. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari katakan amin. Salam saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam. Apa kabar? Shalom untuk Bu Yuli. Salam untuk saudaraku-saudaraku yang lain yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Mari kita sama-sama mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita sama-sama belajar untuk bertindak, berjalan, mengambil keputusan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mazmur itu perjanjian lama. Ya, bagian dari Alkitab kita, bahwa kitab kita terdiri dari 66 kitab. 27 kitab ada di dalam perjanjian baru, 39 ada di kitab perjanjian lama. Salah satu kitab dalam perjanjian lama adalah kitab Mazmur, saudaraku, yang sifat tulisan dan narasinya itu disebut sebagai kitab puisi atau kitab sastra, yang ditulis kebanyakan oleh Daud, saudaraku, walaupun ada penulis-penulis Mazmur yang lain. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah di tempat saudara siarannya lancar atau sedang ada gangguan, saudaraku yang dikasih Tuhan? Tolong kasih komen di kolom komentar. Apakah ada gangguan sinyal di tempat saudara? Nah, di sini ada beberapa waktu untuk nge-lag. Tapi tidak mengapa, kiranya Tuhan menolong kita dalam segala perkara. Saya membaca, dan mari kita sama-sama membaca untuk merenungkannya. Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita mendengar bunyi ayat kitab suci firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil, orang Kristen akan serentak berkata yes, amin. Padahal ini tertulis dalam kitab perjanjian lama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mazmur itu bagian dari kitab perjanjian lama. Tapi pada sisi yang lain ada banyak orang Kristen ketika diajarkan untuk mempraktekkan firman Tuhan. Oh, itu bukan firman Tuhan karena itu perjanjian lama dan itu tidak berlaku lagi.
Ya kan, banyak orang Kristen tidak memiliki komitmen yang terus-menerus, ya. Tidak memiliki kesetiaan yang terus-menerus untuk mempercayai firman Tuhan. Salah satu sisi banyak orang Kristen itu percaya itu firman Allah kalau yang dirasa itu baik dan menguntungkan. Tapi jika itu bersifat tanggung jawab, bersifat teguran, bersifat nasihat, ya banyak orang Kristen menolak dan mengabaikannya. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan hal ini, bagaimana hidup kekristenan kita itu menjadi kuat, ya. Bagaimana hidup kekristenan kita menjadi kuat, iman yang kuat, percaya yang kuat, dengan dasar yang kuat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kekuatan iman kita, percaya kita kepada Tuhan punya dasar yang benar, punya dasar yang kuat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ada banyak orang Kristen terombang-ambingkan oleh pengajaran yang ada di luar sana ketika dia tidak memahami bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya saya mengambil kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur ini, ya. Saya ingin mengajak saudara bahwa Alkitab itu 100% firman Allah. Jadi apa yang bisa merubah kehidupan saudara dan saya, ya, itu adalah ketika kita menerima firman itu dengan lemah lembut, ya kan? Nah, bagaimana menjadi orang Kristen yang kuat imannya? Bagaimana menjadi orang Kristen yang berhasil dalam kepercayaannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Banyak orang Kristen ingin diberkati, banyak orang Kristen ingin berhasil dalam hidupnya, tapi melandaskan hidupnya, keyakinannya, prinsipnya pada dasar yang salah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, mau tidak mau kita harus punya penasehat. Ya, penasehat yang membimbing kita untuk mengerti Alkitab yang kita baca, apakah itu sesuai dengan isi Alkitab itu, atau kita masukkan ide kita ke dalam Alkitab. Ya, harusnya Alkitab itu yang masuk mempengaruhi seluruh ide, pikiran, kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang kuat imannya. Yang dikatakan di situ, apa saja yang diperbuatnya berhasil, ya. Kenapa bisa berhasil, ya? Dan bagaimana bisa berhasil dalam hidupnya, berhasil dalam hal apa? Ya. Banyak orang itu senang dengan keberhasilan tapi salah untuk mendapatkan petunjuknya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga seluruh kehidupannya akan dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara melihat hal ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Ada banyak orang yang tidak suka mendapatkan nasihat yang benar. Ada banyak orang tidak suka mendapatkan nasihat yang mengubah hidupnya. Ya. Kalau hanya memuaskan telinga, memuaskan pendengarannya, memuaskan pikirannya, maka nasihat itu akan diterima. Tapi ketika nasihat itu harus dilakukan dan bertolak belakang dengan prinsip kehidupannya, maka orang itu kebanyakan akan menolaknya. Ya. Makanya Alkitab berkata di sini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi berbahagialah. Berbahagialah itu adalah orang yang bahagia, orang yang diberkati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, terjemahan yang lain mengatakan demikian, Allah memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat yang jahat. Ya. Biasanya nasihat yang jahat itu akan terus mengokohkan kejahatan seseorang, pendirian seseorang di luar jalan yang benar. Ya, yang hanya membuat hidupnya tidak mau berubah. Tapi biasanya nasihat yang benar itu akan mempengaruhi dan mengubah kehidupan seseorang. Jadi di sini Allah memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat yang jahat. Jadi jangan dengarkan nasihat yang jahat. Nasihat yang jahat itu nasihat seperti apa? Ya, dan tidak hidup seperti orang berdosa. Dan tidak menghabiskan waktu bersama orang-orang yang tidak menghormati Allah. Rupanya nasihat yang jahat itu berasal dari orang-orang yang tidak menghargai Allah. Ya, siapakah orang-orang yang tidak menghargai Allah? Siapakah orang-orang yang tidak menghormati Allah? Kalau di situ dikatakan kumpulan pencemooh. Kumpulan pencemooh itu adalah orang-orang yang mencemoohkan perkara-perkara Allah. Jadi ketika diberikan kebenaran firman, orang itu akan mencemooh. Orang itu akan beralibi, orang itu akan berkata, itu kan pendapat lo, itu kan pendapatmu, ya kan? Nah, sementara yang diperkatakan, yang dibacakan itu adalah firman Allah, tapi masih diperbantahkan, masih dibantah, saudaraku, masih dicemooh, ya kan? Nah, saudaraku, orang-orang yang dikatakan apa? Menghabiskan waktu bersama orang-orang yang tidak menghormati Allah. Jika hidup kita lebih banyak bersama, ngobrol kita bersama dengan orang-orang yang tidak bisa menghargai Allah, menghormati Allah, maka kehidupan kita akan sama dengan mereka. Nasihat-nasihat jahatnya akan kita terima, dan nasihat jahatnya akan kita lakukan. Karena apa? Kita sedang satu server dengan orang jahat, orang munafik, orang fasik, ya, yang dikatakan orang berdosa, seorang pencemooh yang tidak menghormati Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa menghormati Allah, tidak bisa menghargai Allah, doanya itu didengar oleh Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Berapa banyak doa-doa kita yang berdasarkan, beralamatkan, ya, dengan name tag dalam nama Tuhan Yesus. Padahal kita tidak bisa menghormati Tuhan Yesus. Kenapa? Kita berharap bahwa doa kita itu dijawab sama Tuhan Yesus. Tuhan berkati hidupku, Tuhan tolong hidupku, ya. Sementara ketika kita membaca firman Tuhan, kita menolaknya. Bahkan bergabung dengan para pencemooh, orang-orang yang tidak menghargai dan menghormati Allah. Orang-orang yang dikatakan berdosa, orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang tidak melakukan hal yang benar. Bagaimanakah mungkin doa kita dijawab oleh Tuhan jika kita tidak bisa taat terhadap firman Tuhan? Ya kan? Di satu sisi kita percaya kalau Tuhan memberkati kita. Di sisi yang lain kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat dan kemurahan, bahkan kebaikan Tuhan. Tapi di sisi yang lain kita sering menolak firman Tuhan. Bagaimana hal itu terjadi? Bagaimana kita bisa bernyanyi, hidupku menggenapi firman-Mu. Terus? Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bagaimana kehidupan hari-hari kita disertai dengan tanda-tanda mujizat, saudara, sementara kita menolak firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, jangan duduk, jangan bergaul dengan para pencemooh. Nah, kan di situ dikatakan,
ya, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak bergabung dengan para yang hobinya itu memperkarakan di sini firman Tuhan, memperbantahkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu tidak perlu diperbantahkan. Firman Tuhan itu yang perlu latihan untuk dipraktekkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi ada banyak orang Kristen yang ingin diberkati hidupnya, doanya dijawab oleh Tuhan, sakitnya disembuhkan oleh Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, tapi selalu membantah firman Tuhan. Bagaimana hal itu terjadi? Doa kita muncul sebagai jawaban. Kita seringkali berkata bahwa berdoalah sampai hal itu terjadi. Ya. Berdoa sampai apa yang kamu doakan itu terjadi. Ya. Tapi di sisi yang lain kita selalu berbantah bahwa firman Tuhan itu salah. Firman Tuhan itu tidak benar. Ya. Firman Tuhan itu sudah tidak berlaku karena ada dalam perjanjian lama. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini sedang muncul nabi-nabi palsu. Hari-hari ini sedang muncul generasi hypergrace, ya, hypergrace, ya, yang dibungkus, ditempeli dengan bahwa satu-satunya keselamatan hanya Tuhan Yesus, itu kepercayaan saya pribadi, ya kan? Tapi untuk orang lain enggak, ya kan? Tuhan itu tidak pernah murka, Tuhan itu tidak pernah marah karena Tuhan itu maha baik, ya kan? Ada banyak orang hanya mengenal Tuhan itu maha baik, maha kasih, tapi banyak orang melupakan bahwa Tuhan itu maha adil, ya kan? Masa orang yang giat dengan orang yang malas berkatnya sama? Ya kan? Di mana keadilan Allah? Tuhan akan memberikan hadiah-hadiah yang terbaik. Pemberian-pemberian yang terbaik, ya kan? Untuk saudara, karena lo harus tahu bahwa Allah itu sangat mengasihi saudara. Ya kan? Ya. Apakah hari ini kita masih percaya firman Tuhan itu sebagai kebenaran? Firman Tuhan itu menunjukkan hal yang benar. Bahwa firman Tuhan itu yang punya andil mengubah kehidupan kita untuk hidup di jalan Tuhan. Sehingga hidup kita itu dipengaruhi oleh firman Tuhan. Ya, hati kita itu dipengaruhi oleh firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, alangkah bahagianya orang yang tidak mendengarkan nasihat orang jahat. Jadi jangan dekat-dekat dengan orang jahat. Jangan bergaul terlalu jauh dengan orang jahat. Jangan ya menghabiskan waktu saudara dengan orang jahat. Ya. Atau punya alasan kan mau menginjili, kan mau supaya dia mau bertobat. Yang bertobat jangankan bertobat, saudara pun akan terjerumus ikut menjadi orang jahat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, terus ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bagaimana iman kita menjadi kuat, percaya kita menjadi kuat, dasar hidup kita menjadi kuat, tidak lain adalah memiliki hobi. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bukan hobinya itu nyinyir, hobinya itu ngerasani, hobinya itu ngeyel, hobinya itu debat, hobinya itu menyalahkan orang lain. Tapi hobinya adalah Taurat Tuhan. Maksudnya apa? Ya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan itu yang bersuka cita dalam mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Jadi yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang kesukaannya firman Tuhan itu adalah orang yang bersuka cita dalam mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Bagaimana orang Kristen dapat tahu kehendak Allah dalam hidupnya jika dia tidak suka firman Tuhan? Ya kan? Yang disukai omongan orang, motivator dunia, ya kan?
salam kebajikan. Ya kan? Alkitabnya kayaknya kurang ayat, Pak. Padahal saya ketika mencari tahu berapa jumlah ayat yang ada di dalam Alkitab, itu sudah cukup banyak, melebihi dari kitab yang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya kan? Kalau saudara searching dalam Google, saudara akan menemukan bahwa berapa banyak kitab kita, Alkitab kita itu jumlah ayatnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, 31.171 kurang lebih ayat dalam Alkitab dalam terjemahan baru. 31.171. Masih kurangkah ayat itu untuk kita pegang sebagai pedoman hidup? Masih butuh ayat yang lain dari kitab yang lain, ya kan? Alkitab kita sendiri jarang kita baca, kita lebih suka mendengarkan ayat-ayat yang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Alkitab. Ya, apa yang Alkitab katakan bahwa untuk menjadi kuat iman kita, itu kesukaannya, hobinya ialah Taurat Tuhan, bersuka cita dalam mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Ya, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, merenungkan hukum-hukumnya itu bersuka melakukan. Ya kan? Orang yang merenungkan itu adalah orang yang mau mengerjakan, mau melakukan firman itu sebagaimana ia hidup menurut kemauan Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka yang suka akan ajaran Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, yang akan hidupnya berubah. Apakah kekristenan kita berubah? Apakah kekristenan kita merubah kehidupan kita sehingga berdampak dalam seluruh sisi kehidupan kita? Ataukah baju kita tetap Kristen tapi isinya pun tetap yang lama? Tidak jauh beda dengan yang lain. Hanya bajunya saja yang Kristen. Bajunya saja yang percaya Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, orang yang suka akan ajaran Tuhan, orang yang bersuka cita dalam mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki Allah, mereka itu dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Ya kan? Akan tetap kokoh, akan tetap kuat, akan tetap hidup walaupun musimnya silih berganti. Kadang musim penghujan, kadang musim kemarau, kekeringan, kadang musim panas, kadang musim angin badai, kadang musim puting beliung, saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang musim petir yang menyambar, ya, saudaraku. Tapi orang yang dikatakan kesukaannya Taurat Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan ajarkan, dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya. Mereka seperti pohon di tepi sungai yang selalu berbuah lebat pada musimnya dan yang daun-daunnya tidak akan pernah layu, saudaraku. Ya. Apa? Airnya tercukupi, gizinya tercukupi, sehingga tidak hanya daunnya hijau tetapi juga menghasilkan buah. Ya. Ada buahnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang menghasilkan buah. Apa buahnya itu? Ya, apa yang dikerjakan, apapun yang dikerjakan oleh mereka, ya, akan berhasil. Dikatakan apapun yang mereka lakukan akan berhasil. Nah, saudaraku, bagaimana kita menggenapi firman Tuhan? Apapun yang engkau kerjakan menjadi berhasil, ya. Apapun yang
saudara kerjakan, saudara lakukan akan berhasil. Bagaimana ini bisa terjadi sehingga kita bisa berkata, bernyanyi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat akan menyertai setiap langkah saudara di musim kering maupun di musim penghujan, di musim kemarau atau di musim paceklik, ya, di musim puting beliung badai menghantam, saudara akan tetap menghasilkan buah. Saudara akan tetap menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sehingga apapun yang saudara kerjakan akan berhasil. Semua yang dikerjakannya berhasil, ya, karena mengikuti nasihat yang benar, karena mengikuti nasihat firman Tuhan, bukan nasihat orang jahat. Jadi mulai sekarang pikirkan, apakah saudara sedang bergaul dengan banyak orang yang membawa saudara jauh dari kebenaran firman Tuhan, atau saudara sedang bergaul dengan orang yang mengajak saudara hidup berjalan di dalam firman Tuhan. Saya percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saudara memiliki hati yang lembut, yang terbuka dengan kebenaran, maka firman Tuhan itu akan tersimpan dalam kehidupan saudara dan saya, dan yang akan mengubah kehidupan saudara dan saya, sehingga hidup saudara dan saya itu menjadi hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Karena hidup dalam kebenaran, saudaraku. Jadi kebenaran apa? Tolak ukurnya kebenaran firman Tuhan. Bagaimana contohnya? Ya. Bagaimana contohnya supaya nasihat yang kita terima itu, bagaimana kita bisa mengukur apakah nasihat dari orang jahat atau nasihat dari orang fasik? Kalau nasihat itu membawa orang untuk dapat menghargai Allah, maka nasihat itu adalah nasihat yang benar. Tapi kalau nasihat itu membawa kita jauh dari Allah, maka nasihat itu adalah nasihat orang jahat. Karena tidak bisa membawa kita untuk dekat kepada Allah. Walaupun kita sering berkata tentang Allah, ya, tentang Tuhan, tapi hati kita tidak ada Tuhan. Ya. Saudara pasti bisa membedakannya. Orang yang sering berkata tentang Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi dalam hatinya tidak ada Tuhan, karena yang sering didengar adalah nasihat dari orang jahat yang tidak menghargai Allah, yang membawa seseorang jauh dari Allah. Ya. Mari kita bersama-sama hidup kita kembali kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang menggenapi firman Tuhan ini. Apa saja yang engkau perbuat, engkau lakukan akan berhasil. Saya mau berdoa untuk saudara, apapun yang terjadi dalam setiap musim saudara, bahwa saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Alangkah bahagianya orang yang tidak mendengarkan nasihat orang jahat dan tidak bergaul dengan orang berdosa yang mencemoohkan perkara-perkara Allah, melainkan yang bersuka cita dalam mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki Allah dari mereka, dan yang siang malam merenungkan hukum-hukumnya. Mereka seperti pohon di tepi sungai yang selalu berbuah lebat pada musimnya, dan yang daunnya tidak akan pernah layu. Apapun yang mereka lakukan akan berhasil. Jadi mereka menjadi kuat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, seperti pohon yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu. Semua yang dikerjakannya berhasil. Saya akan berdoa untuk saudara, siapapun saudara, ya, berdoa untuk Bu Sarah Puji, berdoa untuk Pak Victor, berdoa untuk Bu Erlina, ya, berdoa untuk Bu Yuli, dan siapapun yang sudah bergabung bersama malam hari ini. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan atas hidup saudara. Amen. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Apa saja yang engkau lakukan dibuat Tuhan berhasil jika engkau menyukai Taurat Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, berdoa untuk Bu Yuli Nur Hayati,
berdoa untuk Bu Sarah Puji, berdoa untuk Pak Victor, berdoa untuk Ibu Erlina. Ya, kiranya pertolongan Tuhan menyertai hidup saudara. Kiranya kebaikan Tuhan dicurahkan dalam kehidupan saudara. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidup saudara. Kesehatan, kekuatan, penghiburan menjadi bagian saudara. Berkat-berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidup saudara. Dan saya berdoa kepada Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong setiap pergumulan hidup saudara. Apa yang menjadi mimpi, rencana saudara, Tuhan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan memberikan kapasitas-kapasitas yang baru dalam hidup saudara. Sehingga hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Diberikan kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, saya percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau bekerja melalui firman-Mu, kuat kuasa-Mu, Roh Kudus bekerja dalam setiap hati umat-Mu yang percaya saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang sudah punya waktu untuk menaikkan pujian di hadirat-Mu, menaikkan doa di hadirat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hidup-Mu, kiranya Tuhan memberkati rumah tanggamu, kiranya Tuhan memberkati anak-anakmu, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu dalam berkat nama Yesus. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat, katakan amin. Amin. Selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan. Jumpa di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Shalom. Oke, selamat malam, selamat beristirahat buat Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung dengan kami Doa Sehati Gereja Peter Injil Sepenuh. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Sampai jumpa minggu depan.